Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markobur. Ya pemirsa, letak geografis dan juga struktur geologis yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi mengalami rawan akan bencana alam, seperti halnya gempa bumi. Hal tersebut terjadi lantaran Indonesia memiliki wilayah yang merupakan bagian jalur dari gempa bumi dunia yang secara terstruktur secara fisioterapinya dipengaruhi oleh 3 lempengan, yakni Eurasia, Indostralia, dan juga lempengan Pasifik. Lantas bagaimanakah upaya untuk menyadarkan masyarakat kita waspada akan bencana alam, khususnya pada gempa bumi, dan seperti apa edukasi dari pihak-pihak terkait untuk bisa menyampaikannya kepada masyarakat secara sesama. Bersama saya, Muhammad Azril Nasution, dan rekan cantik saya, Azifah Zahrianis. Halo Azril, apa kabar? I'm fine, thank you for asking me. Okay, alright, and I hope you all always happy and always fine, Pasti of course. dong. Oke, Azril, senang sekali ya hari ini bisa menemani Azril. Di mana lagi kalau bukan di Markobur, dan hari ini topiknya menarik sekali tentang yang memang lagi happening ya Azril ya. Ini semua nih terguncang juga nih di media sosial melihat berita yang satu ini. Dan tentunya pemirsa seperti yang apa dikatakan sama Azril tadi ya, terkait dengan apa yang pernah mungkin terjadi juga nih Azril di Aceh yang memang melanda banyak sekali ribuan nyawa terenggut akibat terjadinya bencana alam yang cukup dahsyat. Dan tentunya ya bukan hanya di Aceh saja, tapi juga berbagai daerah lainnya, karena tadi ya Azril ada 3 jalur yang memang menjadikan Indonesia ini rawan akan gempa dan juga bencana-bencana lainnya. Dan tentunya Azril kalau sudah melihat banyak sekali kejadian, ya pastinya di Sumatera Utara sendiri juga sudah belajar juga, karena memang sudah pernah juga terjadi kasus yang demikian. Ya mungkin tidak sedahsyat yang di Aceh kemarin, tapi pastinya ada langkah-langkah khusus yang memang dilakukan. Contohnya mungkin mitigasi yang memang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, dan nanti akan kita bahas, dan juga mungkin proteksi diri nih untuk persiapan ya supaya kita terhindar dari bencana alam. Baik Azril, dan pastinya kita sudah menghadirkan narasumber yang sudah kita hadirkan di studio TVRI Sumatera Utara. Silakan Azril diperkenalkan. Terima kasih Zipa, dan pemirsa untuk mempertanya informasi kita terkait tema waspada bencana alam tektonik telah hadir bersama kami yang kami hormati Dr. Andes Darius Medi Sindulingga MSP selaku penata penanggulangan bencana BPBD Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Selamat sore. Kabar baik ya Pak? Baik. Alhamdulillah kabar baik. Dan kita ucapkan terima kasih telah hadir bersama kami dalam program Markobur. Kalau Zipa punya siapa Zipa? Baik, kalau di samping Zizi sendiri di sini hadir Koordinator Unit PKPA Emergency Aid. Di sini hadir Abang Da Ismail Marzuki. Halo Bang, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Pastinya harus baik dan tetap semangat dan bahagia ya kalau udah hadir di Markobur pastinya. Pasti, namanya ngobrol-ngobrol santai tapi memiliki educative information pastinya. Setuju pastinya Azril. Dan juga kami undang kepada pemirsa nih untuk ikut bergabung dengan kami di telepon interaktif kita di 081161000386, 081161600386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda, tapi sambil kita nunggu kita nanya duluan kali ya Azril. Will be the first, you are my. Atau kita sweet dulu, atau biarkan narasumber yang berbicara langsung. Kita pulang ya? Iya, kita pulang. Baik, Azril. Baik ya. Ladies first. Oke, menerapkan ladies first ya, baik. Dan tentunya ini pastinya tadi sudah juga disinggung di awal ya, bahwa memang ada berita happening. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan berita happening itu tadi ya, Azril. We are going to have an exploration first for what is meant by bencana alam tektonik first. Nah, betul. Seperti apakah bencana alam tektonik ini, dan apa mungkin yang bisa diketahui oleh masyarakat? Mungkin saya tanyakan hal ini kepada Bapak kita ya, Pak Darius. Silakan nih Pak Darius. Silakan. Senyum-senyum Pak Darius, ini banyak sekali seperti yang mau disampaikan ini. Iya, silakan Pak Darius. Terima kasih Mbak Zizi. Saya menyampaikan dikit pengamatan kami bahwa di akhir-akhir ini kan agak ribut di mass media terkait tentang megatrust. Jadi sebetulnya kericuhan ini berulang-ulang terjadi sebetulnya, tapi fase-fase tertentu, nggak pula tiap hari kan atau tiap tahun. Jadi terkait dengan megatrust yang menjadi perdebatan di media sosial selama ini, itu sebetulnya jauh-jauh hari Charles Richter sebagai penemu seismograf itu
udah pernah menyatakan hanya orang idiot dan tukang obat atau tukang koyo yang bisa memprediksi kapan terjadi gempa. Ya. Jadi sebetulnya ini udah barang lama sebetulnya didaur ulang lagi menjadi ketakutan Baru-baru, lagi masyarakat lagi muncul. Ya. Makanya tema yang dibuat TVRI pun hari ini udah pas saya rasa pakai kata waspada, nggak pakai kata siaga. Ya. Karena kalau kata siaga ini kadang betul nggak memang kan gitu kata masyarakat. Jadi sini kata kunci adalah prediksi. Nggak bisa diprediksi kata Charles Richter. Hanya orang idiot dan tukang obat yang bisa memprediksi. Cuma akhirnya di tataran masyarakat, entah itu misinformasi atau misinterpretasi, kita nggak tahu. Di masyarakat sampainya prediksi. Ya. Padahal BMKG sebagai unit kerja pemerintah yang menangani terkait Kebencanaan. khususnya kebencanaan geologi, termasuk gempa, 5 megatrust itu, mereka tetap sampaikan potensi, cuma kita terjemahkan menjadi prediksi, sehingga timbullah ketakutan. Kekhawatiran masyarakat yang luas ya Pak? Padahal mekanisme atau skema dari potensi menjadi bencana itu ada 5-6 tahap. Seperti apa tahapannya Pak? Hajat pertama. Hajat inilah pertemuan 3 lempeng itu. Bahaya. Yang menakutkan lah ini kan. Baru kemudian hajat ketemu dengan vulnerability, kerentanan. Kerentanan fisik, apakah rumahnya sudah memiliki building code, standarisasi bangunan sehingga tahan gempa misalnya. Baru kedua, kerentanan kedua misalnya, apakah pendapatan masyarakatnya tinggi di sana, sosial ekonomi juga kerentanan. Karena hanya orang miskin yang bangun rumah di bantaran sungai kan gitu. Makanya dalam bencana dilarang miskin. Baru kerentanan ketiga, budaya sadar bencananya belum ada. Ketemu ini, ketemu hajat tadi, 3 lempeng besar tadi, ketemu dengan kerentanan, muncul risiko. Risk ini kan, risk ini ketiga, tahapan ketiga. Risiko ini bisa juga terjadi, bisa nggak terjadi. Balik ke kata potensi tadi lagi. Kemudian kalau risiko tahapan ketiga, ada intervennya di tengah, ada trigger, pemicu lagi. Pemicu kembali. Pemicu ini bergerak lempeng tadi, bergeraknya dasar. Habis itu baru disaster, baru accident, kejadian. Belum bencana ini. Jadi tahap kelima itu masih kejadian. Ketika kejadian menghantam menghantam manusia, menghantam lingkungan, menghantam aset harta dan kejiwaan, barulah tahapan ke-6 lah bencana, apakah itu gempa atau tsunami. Jadi di tahapan pertama kita diceritakan potensi, otak kita udah di tsunami. Ini yang nggak pas. Jadi mungkin saya pun nggak tahu di mana, apakah salah informasi atau salah interpretasi. Biasanya Pak Darius Medi, apa yang menyebabkan masyarakat kita ini mendapatkan misleading conceptions atau misleading informations? Baru kalau terkait kepada itu, ada yang mengganggu dalam masyarakat di Indonesia. Hasil penelitian survei Litbang Kompas, saya ambil dalam 2012. 48,7% masyarakat Indonesia bencana itu buatan Tuhan, tak bisa dicegah. Baru sebesar 42,9% bencana itu alam, tidak bisa dicegah. Hanya persentase 8% lah masyarakat Indonesia hasil survei Kompas bencana itu bisa dimitigasi. Jadi kita dalam posisi paling rendah, 8. Tapi sebetulnya ini menarik sebetulnya ketika cerita alam dan cerita Tuhan. Karena dalam bahasa Inggris klasik juga, gempa bumi itu act of God. Kuasa perbuatan Tuhan. Artinya nggak bodoh-bodoh juga kita di Indonesia kan. Kemudian lahir earthquake kan gitu. Tapi di Inggris, bahasa Inggris klasiknya act of God. Perbuatan Tuhan. Jadi kemudian yang masyarakat kita hanya sedikit persentasenya yang percaya mitigasi, makanya kemudian gampang lagi suruh kita, gampang kisruh.
Karena fakta ini survei Litbang Kompas 2012. Nah, itu dia. Baik, sejauh ini Pak, apa yang menjadi penyebab maka masyarakat kita ini mendapatkan misleading conceptions terkait potensi langsung udah terjadinya tsunami yang ada di benak mereka? Kita trauma juga waktu nonton tsunami Aceh itu. Trauma. Jadi tahun 2004 Aceh kan, tahun 2006 kita ada lari, saya tinggal di Padang Bulan, lari semua menuju gunung. Karena isu tsunami itu. Banyak ada juga meninggal di Pancur Batu karena udah macet. Padahal karena ketidaktahuan kita. Makanya dalam bencana ini sebetulnya kita harus mampu mengidentifikasi bencana itu sendiri, apa risikonya, apa kejadiannya. Dan ini merupakan sistem peringatan dini yang paling dini sebetulnya dibanding mesin-mesin seismograf itu. Jadi kita bisa ambil contoh misalnya kayak budaya lokal di Semelu, ketika tadi Mbak Cici bilang 125.000 meninggal di pantai barat Aceh itu, di pantai terluarnya, pulau terluarnya ada Semelu, hanya 7 orang yang meninggal. Hanya ada folk songnya, ada lagu rakyatnya, Semong namanya. Semong ini ketika lagunya kira-kira begini dia kalau bahasa Indonesia. Ketika terjadi gempa, air laut susut, larilah engkau ke ketinggian, karena akan datang semong, semong, semong. Makanya mereka cuma 7 yang meninggal dunia. Seharusnya habis itu satu pulau kan. Artinya kearifan lokal penting sekali dalam mitigasi bencana kita ini. Baik, itu dia perspektif dari Pak Pak Darius Medi selaku penata penanggulangan bencana BPBD Sumatera Utara terkait waspada bencana alam tektonik. Kita coba untuk mendapatkan paradigma lain kepada Bang Ismail Marzuki. Apa yang siogianya ini menjadi pengetahuan kita bahwa terjadinya bencana alam ini seperti karena Indonesia letak geografis dan juga struktur geologisnya ini yang menjadikan rawan akan bencana alam. Kalau Anda sendiri melihat apa yang sebenarnya bisa disampaikan kepada masyarakat mengapa Indonesia ini akan rawan kembali bencana alam, khususnya bencana-bencana seperti gempa ini, dan seperti apa bentuk penanganan yang paling utama dilakukan seharusnya? Iya, kalau menurut saya memang kita tinggal di Indonesia ini bisa dipastikan lah ya bahwa di semua tempat di Indonesia ini memiliki potensi dan ancaman seperti itu ya. Jadi memang saatnya memang kita harus berdamai dan harmoni tinggal di alam Indonesia, di mana kita berada di pertemuan 3 lempeng tersebut seperti itu. Di 3 lempeng tersebut yang disampaikan baik namanya Indo-Australia, kemudian Eurasia, kemudian juga Pasifik ini tidak hanya mempengaruhi patahannya ini menyebabkan gempa gitu ya. Kalau Pak Dari sampaikan megatrust itu kan gempa dengan kekuatan yang sangat besar ya, di atas 7 seperti itu ya. Bahkan Nias juga kalau tidak salah 8,2 kemarin seperti itu. Jadi ancaman lain ada seperti itu, bahwa di kawasan patahan ini juga cukup banyak gunung-gunung aktif yang sebenarnya memberikan potensi dan memberikan ancaman seperti itu. Tapi memang yang disampaikan Pak Dari benar bahwa bencana gempa bumi ini kan tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi seperti itu. Berbeda dengan konteks ketika bicara dengan jenis bencana hidrometeorologi yang tanda-tandanya sudah diketahui dari awal. Jadi orang 50 cm, 100 meter sudah bersiap untuk mengungsi dan yang lain. Mungkin bisa diinformasikan pada masyarakat seperti apa bencana hidrometeorologi yang maksud biar masyarakat kita mendapatkan pemahaman yang lebih, Bang Ismail. Iya, jadi kalau bencana hidrometeorologi ini kan memang jenis-jenis bencana yang memang diakibatkan dari proses akumulasi perubahan iklim seperti itu ya. Dia bisa dalam bentuk misalnya banjir kah seperti itu ya. Kemudian misalnya kekeringan kah seperti itu. Beberapa misalnya di beberapa wilayah juga misalnya cuaca ekstrim seperti itu. Jadi memang ini bencana-bencana yang sebenarnya sebelum kejadian kita bisa lebih awal untuk melakukan aksi antisipasinya seperti itu. Tetapi dalam konteks misalnya gempa ya, tektonik ini sangat sulit untuk dilakukan intervensi untuk aksi antisipasi seperti itu. Karena memang dia bukan jenis bencana yang slow onset, tapi yang sangat rapid, sangat cepat sekali seperti itu. Jadi memang bagaimana kita menanggulangi yang memang dari proses awal, baik kita misalnya sebelum kejadian bencana kita memang harus memahami kita tinggal di mana, kemudian kita harus pahami bahwa kawasan kita ini
memiliki potensi dan kerawanan-kerawanan atas bencana apa saja seperti itu. Kadang-kadang di satu wilayah bahkan Pak Darius nanti mau tambahkan Sumatera Utara kalau tidak salah 13 jenis ancaman bencana ya Pak ya. 14 seperti itu. Artinya dalam satu wilayah kita selain mungkin bisa jadi kita memiliki ancaman atas gempa, kita memungkinkan untuk ancaman tsunami mungkin gitu. Banjir juga seperti itu. Sehingga kita di keluarga ini punya ya, kalau kita bilang namanya rencana kesiapsiagaan di rumah. Seperti itu ya. Jadi kalau kita misalnya bangun struktur rumah itu juga nggak sembarang. Jangan nanti rumah semuanya pintu tarik ke dalam gitu kan. Itu semakin sulit gitu ya. Lebih bagus dorong ke depan sehingga orang lebih cepat untuk bisa keluar seperti itu. Bagaimana juga ketika struktur bangunan itu juga ini ya, itu penting untuk dilakukan proses pengecekan secara uji kualitas seperti itu. Di daerah kita yang berada di kawasan patahan ini memang sangat penting untuk membangun namanya bangunan yang ramah terhadap gempa, yang aman terhadap gempa seperti itu. Oke, sejauh ini sebelum kita break, apakah masyarakat kita ini sudah memiliki sadar penuh akan potensi-potensi bencana alam untuk terkait hal penyelamatan dininya mereka? Kalau menurut saya sebagian ya, untuk beberapa wilayah yang sudah punya pengalaman kejadian bencana, mereka cepat sadar bahwa kita memiliki ancaman. Tapi memang di beberapa program kami ya, atau yang kami ketahui bahwa masyarakat-masyarakat yang memiliki ancaman atas bencana tetapi belum pernah kejadian, itu biasanya lebih santai gitu ya. Dan lebih sulit untuk ketika misalnya diajak untuk ngomongi bagaimana untuk memitigasi bencana, karena dianggap mereka bahwa nggak ada bencananya. Dan perlu aksi nyata untuk memahamkan mereka terkait edukasi potensi bencana alam seperti apa ya Ziva dan juga pemirsa. Kami akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini total bersama kami di Markombur. Kami akan segera kembali untuk Anda. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan program Markombur dengan tema menariknya waspada bencana alam tektonik. Nah, jika kita berbicara tentang waspada bencana alam, maka yang paling penting kita lakukan adalah pemberian edukasi kepada masyarakat untuk terkait mitigasi bencana berbasis masyarakat, dalam hal ini keluarga ataupun diri mereka terlebih dahulu. Saya mengarah ke Bang Ismail Marzuki ini untuk bagaimana kita memberikan perspektif luas pada masyarakat ini, upaya yang bisa dilakukan agar penyelamatan dini dilakukan jika terjadi potensi-potensi bencana alam. Iya, pada di kelompok masyarakat sendiri atau di kelompok besar, kita sebut namanya komunitas, itu penting ya, bahwa komunitas atau masyarakat melakukan kajian risiko bencana di level desa gitu ya. Desa ini kita anggap sebagai wilayah terkecil lah dari suatu wilayah seperti itu. Kenapa itu dilakukan? Karena memang melalui kajian risiko bencana orang bisa memahami sebenarnya di wilayah mereka itu ada berapa banyak ancaman dan potensi bencana yang memungkinkan terjadi seperti itu ya. Mereka juga akan melihat pengalaman-pengalaman masa lalu, kejadian-kejadian bencana di wilayah mereka seperti itu. Dan mereka juga akan mengukur, misalnya yang disampaikan Pak Darius juga, memahami kerentanan itu juga sangat penting. Seringkali ketika kejadian bencana gempa kita berusaha untuk selamat gitu, tapi kita lupa bahwa ada kelompok-kelompok yang sangat rentan gitu ya, kelompok-kelompok difabel, lansia, anak, ibu hamil itu harus mendapatkan prioritas dalam proses pertolongan atau evakuasi seperti itu. Jangan kita sudah selamat tapi anggota keluarga kita menjadi korban seperti itu. Setelah melakukan kajian risiko bencana, tahu kerentanannya, nanti akan terlihat bahwa kebutuhan kita ternyata apa. Misalnya harus menyiapkan rencana kontingensi kah untuk dalam menangani bencana seperti itu. Karena rencana kontingensi ini akan dibuat sesuai dengan spesifik jenis bencana apa yang mereka ingin mitigasi seperti itu. Apakah gempanya atau banjir dan yang lain seperti itu. Sehingga kalau sudah punya rencana kontingensi, kemudian dibentuk namanya tim desa tangguh bencana. Ya ini juga bagian dari programnya BNPB, BPBD, di mana orang-orang sudah punya peran. Siapa yang akan melakukan peringatan dini, siapa yang akan melakukan untuk evakuasi, kemudian melakukan pertolongan pertama, layanan kesehatan, siapa di dalam desa tersebut. Karena kalau tidak dilakukan seperti ini, orang akan chaos, akan kacau seperti itu. Tidak tahu siapa melakukan apa. Pada akhirnya masing-masing menyelamatkan diri sendiri seperti itu. Dan kelompok rentan lagi-lagi ditinggalkan. Jadi memang kelompok rentan ini seringkali menjadi orang-orang dengan jumlah korban terbanyak karena memang mereka tidak didukung atas sumber daya informasinya, bahkan keterampilannya, bahkan dukungan masyarakat sekitarnya seperti itu. Kemudian jika itu sudah dilakukan, maka nanti masyarakat bisa mulai berpikir bahwa kebutuhan kita apa. Apakah nanti membuat jalur evakuasi, itu juga harus ditentukan. Jalur evakuasi yang aman. Seringkali
jalur evakuasi kalau tidak ditentukan secara aman dan berpartisipasi dengan kelompok masyarakat, kelompok tertentu sangat mudah mengaksesnya, tapi kelompok yang lain akan sangat sulit. Seperti itu, justru bisa jadi korban, meninggal dan luka-luka yang lain hanya karena jalur evakuasi yang salah, seperti itu ya. Titik kumpulnya juga seperti itu. Jadi memang termasuk juga harus mulai ya memikirkan rencana aktivitas apa yang bisa dilakukan, baik dalam bentuk sosialisasi masyarakat, pelatihan-pelatihan seperti itu ya, membuat kebijakan-kebijakan di pemerintahan seperti itu. Kalau di lingkungan keluarga beda lagi tentunya ya, mulai pikirkan untuk membangun struktur rumah yang tahan terhadap gempa seperti itu ya. Kemudian juga membuat rencana evakuasi di lingkungan keluarga atau rencana dalam kondisi darurat seperti itu. Kemudian juga ketika dalam proses kejadian bencana pastikan tenang. Seringkali orang yang tak tenang justru jadi korban seperti itu. Panic attack seperti itu ya. Apalagi ini kalau seandainya kejadian gempa saat aktivitas belajar mengajar. Puluhan, ratusan anak dalam kelas yang kemudian semua anak berebut untuk keluar secara bersamaan, injak-injakan, kemudian tersandung dan yang lain. Pada akhirnya bukan gempanya yang mengakibatkan mereka luka-luka, tapi karena aktivitas chaosnya tadi yang melakukan seperti itu. Oke, dan ini yang masih less of understanding ya, masih kurang dipahami oleh masyarakat kita, dan ini perlu nanti sosialisasi dan juga edukasi ini yang perlu dilakukan dari pihak-pihak terkait ya, begitu ya, Mas Ismail Marzuki. Betul, Azril. Nah, kalau begitu nih, saya alamatkan pertanyaan ini kepada Pak Darius mungkin. Pak, kita punya seismograf, apakah itu tidak efektif untuk mungkin menjadi peringatan awal untuk terkait dengan bencana alam gempa ini seperti apa, Pak Darius? Oke, makasih. Jadi sini ada juga saya bawa catatan bahwa 2 kali kejadian gempa dan tsunami di Indonesia gagal diseminasi. Gagal diseminasi kenapa? Pertama, gempa di Palu yang diikuti dengan tsunami. Tsunami dan likuifaksi, Pak. Likuifaksi dan tsunami juga. Baru mesin seismografnya itu hancur di bantai gempa. Baik. Sehingga dia nggak bisa menyampaikan sinyal menjadi diseminasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk evakuasi atau tidak, kan gitu. Baru kedua, tahun yang sama juga, kalau di Palu itu meninggal sebanyak 4.845 orang. Itulah makanya menarik gempa tektonik ini kita bicarakan hari ini, karena memang dampaknya masif besar dan lintas provinsi, dia unboundarless, nggak kenal batas dia. Baru kemudian gempa kedua, gagalnya mesin seismograf kita di Selat Sunda. Ternyata seismograf ini dia hanya bisa membaca tektonik. Ternyata tsunami di Selat Sunda disebabkan oleh longsoran gunung Anak Krakatau. Jadi tak terbaca mesin lah. Makanya saya istilahkan ini duanya gagal diseminasi. Gagal diseminasi. Kita bukan mau menyudutkan organisasi pemerintah kan, tapi ini nyata memang. Saya ambil juga beritanya dari Harian Kompas tadi. Jadi 2 gagal diseminasi. Makanya kemudian seperti kata Pak Is tadi, memang kita sudah masuk kepada penanggulangan bencana berbasis komunitas. Berbasis komunitas, karena memang gagal diseminasi ini kan mengambil korban yang besar. Makanya saya kaitkan tadi, ada kemarin kejadian di Pangandaran, dia ngasih formulasi jargon 20-20-20. Jadi 20 pertama terkait kepada durasi gempa itu sendiri, 20 kedua kecepatan tsunami sampai ke daratan, 20 ketiga wilayah evakuasi atau titik aman untuk lari. Jadi 20 pertama diistilahkannya 20 detik gempa terjadi. Artinya kalau 20 detik ini durasinya, berarti ini udah gempa dahsyat ini. Karena kita juga sering gempa-gempa di Medan kan, 2-3 detik hilang. Ini 20 detik, berarti gempanya sudah dahsyat lah ini. Baru kedua, tadi 20 detik ya, baru 20 kedua, 20 menit evakuasi. 20 menit evakuasi ini adalah 20 menit lah kemudian setelah gempa, air laut sampai ke daratan. Baru kemudian
Di 20 menit inilah kita berlari kan, apakah naik kendaraan atau naik mobil atau berjalan kaki, tapi nggak mungkin lari kan, karena nggak semua, ada juga kelompok rentan kata Pak Is tadi kan. Baru 20 ketiga adalah 2 meter ketinggian, 20 meter ketinggian. Jadi kemarin almarhum Pak Riyadil, kalau sosialisasi di Pantai Barat, Sumatera Utara ini, dia pakai bahasa gitu, nggak usah kalian tunggu mesin seismograf itu, karena akhirnya memang ada gagal diseminasi kan. Kalau terjadi gempa dahsyat, lari aja kalian, tinggalkan pantai. Nah, begitulah bahasa awamnya. Karena memang udah gagal diseminasi 2 kali kan di tahun yang sama, korban cukup banyak. Jadi kemudian tadi saya lihat juga Pantai Kulon Progo, 20 kedua itu 30 menit dia. Jadi ini nggak konstan ini ya, tergantung pantainya, topografi, monografi pantainya. Tapi Kulon Progo tadi saya lihat di berita, dia 30 menit evakuasi, karena 30 menit kemudian baru sampai air ke daratan. Jadi terkait kepada mitigasinya, ada juga di pantai Kuwaru Jogja. Baru satu di Pantai Pangandaran Jabar. Kalau di Pantai Kuwaru Jogja ini saya udah pernah dari sana, perjalanan dari kantor. Dia rumahnya itu tempat shelternya atau hunian sementaranya, tempat pengungsi tsunami itu lantai 4. Cuma kosong lah 1, 2, 3. Lantai keempat inilah cuma berisi. Memang saya taksir pun kemarin adalah 20 meter. Ada 20 meter dan 1 kilometer jaraknya dari laut. Persoalannya Pak, biayanya kulihat besar. Dia bisa menampung 6.000 orang. Tapi biayanya 24 miliar. Dilaksanakan oleh Kementerian PUPR kita. Ya, kadang ngiri juga kita. Kenapa? Kita kan punya Megatrust juga. Aceh Simelu. Aceh Simelu, Nia Semelu kan kena kita kan. Kok nggak ada rumah shelter seperti gini dibuat kan gitu. Baru 2 di Indonesia. Itu dia ya Pak. Artinya, jadi kemudian ada lagi, sebetulnya ada lagi mitigasi dari hewan untuk gempa ini. Saya lihat di Jepang, di internet bisa dilihat, 2 ekor ikan lele. Jadi di apartemen di Jepang, kalau kita lihat berita di Google, di apartemen itu dia menyediakan ikan, sejenis ikan lele. Jadi kalau mereka macam berantem gitu, berarti terjadi gempa. Gawatnya kalau di Indonesia nanti dibuat seperti gitu, udah besar digoreng lagi malah kan. Jadi artinya ada alat mitigasi sebetulnya yang berbiaya murah. Tapi kadang kita ketika dihadapkan berbiaya murah, dia nggak ecek-ecek. Padahal Jepang sebagai negara yang sangat canggih mesin-mesinnya untuk mendeteksi gempa, dia masih pakai manual. Karena kalau kata ahli, hewan ini memiliki sensitivitas yang sangat-sangat tinggi, melebihi manusia untuk respon kepada alam, khususnya gempa bumi. Artinya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini untuk mitigasi bencana gempa sendiri masih belum efektif barangkali ya Pak? Enggak, kita mitigasi seperti kata Pak Is tadi, kita tetap melaksanakan mitigasi seperti di Desa Tangguh Bencana, kami tetap melaksanakan itu. Kami membuat kajian risiko bencana di desa, baru membuat rencana penanggulangan bencana di desa dari 3 fase, fase pra-bencana, fase darurat, dan fase bencana. Kemudian seterusnya kita membuat juga rencana kontingensi desa. Baru kemudian ada lagi rencana evakuasi, pembuatan jalur evakuasi, pembuatan rambu-rambu evakuasi. Selanjutnya diadakan simulasi-simulasi secara berkala. Karena pelatihan harus mendahului bencana. Itu dia Ziva dan juga pemirsa. Namun ada yang juga harus kita sampaikan, bahwa ada masyarakat kita yang tengah menyaksikan tayangan ini dan mereka menitipkan pertanyaan yang mungkin ini terkait tentang isu Megatrust, yang mana kita mengetahui belakangan ini kita dihadapkan dengan isu yang cukup menarik perhatian masyarakat luas. Pertanyaannya begini, saya mengarah kepada Pak Darius, apakah isu gempa Megatrust ini adalah yang betul atau sekedar pengalihan dari pihak-pihak tertentu supaya pindah ke IKN? Begini dia, saya mulai dengan pernyataan, bencana tidak mengenal politik, tapi politik sangat mengenali bencana. Tapi saya patahkan aja itu, bahwa itu ada pengalihan isu. Sebetulnya
terlepas ada pengalihan isu atau tidak, realitas masyarakat dunia merespon atas tiga lempeng besar tadi memang berulang-ulang terjadi. Makanya saya bilang tadi Charles Richter sampai palak gitu ngomong istilah Medan, palak dia. Sampai karena sering dijadikan hoax, menjadi hoax. Karena makanya sini kuncinya mass media juga nanti akhirnya. Jadi kalau kita percaya atau tidak percaya, alam kita ini terbentuk menjadi kepulauan, menjadi benua, menjadi gunung, menjadi danau. Ini kan semua proses geologi. Proses geologi nih, benturan-benturan lempeng tadinya terus ini. Dia kan nggak pernah berhenti tuh. Terus longsor jadi danau, ya kan, erupsi gunung api jadi danau Toba. Ini proses geologi semua. Jadi sementara megatrust kita ini udah kontrak kita lah sama Tuhan ini. Cuma kata Charles Richter lagi balik, tidak ada yang bisa memprediksi kapan, di mana, tahun berapa, menit ke berapa, detik ke berapa. Nggak ada yang bisa memprediksi. Seperti saya katakan misalnya, saya potensi gemuk. Bisa aja saya nggak gemuk. Tapi ini bukan potensi untuk pengalihan isu ya Pak? Enggak. Walaupun enggak. Kita harus respon secara positif saja. Kalaupun dia, makanya saya bilang tadi, sini kata kuncinya potensi dan prediksi. Jadi potensi itu yang disampaikan BMKG betul adanya. Jangan itu kita buat menjadi prediksi. Karena satu kata kunci bencana geologi unpredictable. Kalau bencana hidrometeorologi seperti kata Pak Ais tadi, dia predictable. Kalau hidrometeorologi slow onset, kalau bencana geologi adalah rapid onset. Nggak ada yang bisa siap siaga. Nggak bisa kita siap siaga, tapi kalau waspada bisa. Makanya tema TPRI Sumut sudah pas saya rasa waspada. Dia nggak menakut-nakuti rakyat lagi. Karena kalau kata siaga lain lagi nih, makin ketakutan lagi rakyat. Berarti udah dekat. Gitu. Itu dia menjadi informasi dan juga jawaban atas pertanyaan dari masyarakat kita yang tengah menyaksikan. Ini bukanlah isu pengalihan, meskipun kita mengetahui Megatrust akan hadir di 8 atau 7 provinsi, salah satunya di Provinsi Jawa. Begitu dia, Ziva dan juga pemirsa. Baik, Azril, dan tentunya banyak sekali yang ingin kita tanyakan, Azril, tapi waktu juga ya, sepertinya biar lebih santai gitu ya, kita break sebentar, pemirsa, tetap bersama kami di Warkompur. Kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, adaptasi dan berdampingan hidup dengan potensi-potensi bencana alam menjadi pilihan bagi masyarakat kita untuk sadar bagaimana untuk memberikan paham lebih terhadap apa yang akan terjadi jika potensi bencana alam ini terus menghantui masyarakat kita. Begitu ya, Ziva? Betul sekali, Azril. Dan tentunya untuk supaya masyarakat juga tidak berseliweran kemana-mana, mungkin barangkali Bang Ismail bisakah meluruskan bahwa kalau secara zona sendiri kan kita punya pembagian zona ya, ada subduksi, ada transform, dan satu lagi kalau tidak salah adalah shallow crustal fault yang memang menjadi zona yang ada di Indonesia. Apakah memang megatrust ini terjadi mungkin karena memang ada beberapa zona di Indonesia yang memang menjadi zona yang potensi terhadap hal itu? Seperti apa nih Bang Ismail? Iya, jadi memang yang saya pelajari dan saya pahamin adalah megatrust ini kan akan terjadi di zona subduksi seperti itu ya. Memang kalau kita melihat zona subduksi untuk di Sunda itu diantaranya itu bisa kepulauan Sumatera, kemudian seperti itu ya Jawa, Bali, kemudian Sunda. Beberapa zona yang lain kemudian ada itu di Sulawesi Tengah ya, kemudian juga ada di kemudian ada di Maluku seperti itu. Jadi memang ya ketika bicara tentang megatrust, terlepaslah kenapa harus berpindah ke Kalimantan dan yang lain seperti itu. Tapi memang pada ratusan tahun yang lalu juga kejadian megatrust pernah terjadi di zona subduksi Sunda itu ya, khususnya di kawasan Jawa seperti itu. Sehingga memang wilayah-wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah seperti itu ya, Jawa Barat, Banten seperti itu, kawasan Lampung ya, kemudian sampai ke Aceh itu memang menjadi kawasan yang berisiko terhadap ancaman megatrust seperti itu. Sehingga mungkin pertimbangan pemerintah sendiri kenapa di Kalimantan seperti itu, yang saya pahami juga kejadian-kejadian getaran gempa di Kalimantan itu jauh lebih sedikit seperti itu ya. Mereka itu lebih kepada ancaman bencana terhadap banjir, mungkin kebakaran seperti itu. Jadi terlepas dari konteks politik, mungkin wilayah tersebut juga
kalau dikatakan mana yang lebih aman dari megatrust, wilayah tersebut sepertinya jauh lebih aman untuk ancaman megatrust seperti itu. Walaupun ini memang kita benar-benar tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi seperti itu. Baik, begitu Azril. Tapi ini pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan bahwa apakah ini saya alamatkan kepada Pak Darius terkait dengan hal ini. Pak Darius, apakah benar kalau sudah mungkin terjadi di tahun sekian nih megatrust akan berulang di tahun sekian dan nanti akan berulang lagi di tahun yang mungkin 100 tahun kelipatannya atau seperti apa nih Pak Darius mungkin bisa menjawab hal ini? Bencana sifatnya berulang, bencana geologi. Kemarin ahli kita waktu bencana gempa dan tsunami Aceh menyatakan dia memiliki durasi ulang per 70 tahun. Jadi kalau kita hitung semelu yang saya katakan tadi, sehingga dia dapat lagu folk song itu atas kejadian 1907. 1907 kemudian kejadian lagi ya sampai fosil tsunami-nya ditemukan oleh BNPB dengan orang Badan Geologi. 1907. Situlah pasca itulah muncul lagu folk song mereka, lagu Semong itu. Jadi memang sifatnya berulang. Cuma balik-balik apakah 70 tahun, apakah 100 tahun, dia unpredictable. Sama seperti ahli sekarang menyatakan gempa di Patahan Renun yang menghantam Tarutung, katanya gempa tahunan, per 10 tahun. Tapi kalau kita hitung terakhir 2012, waktu saya dulu 2012 ke sana, kejadian 2022 akhir terakhir, kan pas juga 20 tahun. Jadi sudah ada geologis kita mengklaim bahwa gempa Tarutung itu sebagai bagian dari Patahan Renun per 10 tahun. Makanya kemudian agak repot sebetulnya, kita kan suka membiarkan ini kejadian. Kalau di Jogja misalnya, pasca gempa di Jogja, Rikompa, konsultan PUPR Republik Indonesia, mengadakan riset di sana sehingga ditemukanlah building code rumah konstruksi tahan gempa sampai 6,4 di Jogja. Tapi setahu saya yang mengurus Tarutung berapa tahan skala Richternya menghadapi gempa belum ada saya lihat kalau ditemui. Palingnya harus kita lakukan. Harus kita lakukan karena mitigasi terhadap dampak gempa ini khususnya, dia kan ada mitigasi struktural, ada mitigasi non struktural. Mitigasi struktural ini kan selalu terkait kepada katakanlah pembuatan tata ruang, kepatuhan kepada tata ruang sebetulnya. Sementara di zaman kita ini tata ruang seringkali berubah menjadi tata uang. Artinya karena uang kadang tata ruang bisa berubah. Ini kan contoh kayak di likuifaksi di Palu itu, di RT RW mereka itu memang daerah likuifaksi itu. Makanya kemudian diperbolehkan izin hanya persawahan. Tapi ketika center populatifnya ini kuncinya, manusia bertambah terus, perlulah buat rumah. Datanglah developer, dia lihat ini cantik lahan kan, bisa jadi membuat rumah-rumah untuk bisa dijual. Dibangunlah, makanya tenggelamlah beberapa itu Balaroa atau Pak? Rumah. Inilah tata ruang. Baru kemudian perlu kita buat satu lagi misalnya kayak kata Pak Cici tadi, memang mesin-mesin seismograf ini mungkin entah per 200 km lah kita buat kan dari sepanjang pantai barat Sumatera misalnya, yang mungkin saat ini mungkin per 600 km satu mesin kan, tapi saya pun nggak tahu existingnya berapa, tapi pernah saya terbaca saya itu beda dengan di pantai-pantai di Jepang, dia mungkin per 10 km dia sanggup bangun mesin itu, sehingga ngerespon alam pun bisa lebih cepat, diseminasi pun juga lebih konsentrasi cepat ke sektor-sektor kecil kan. Kalau kayak kita kan nggak, karena jauh, mungkin satu di Aceh, satu di Padang, kan jauh-jauhan. Artinya ini yang perlu diperbanyak, sistem peringatan dini. Baru ketiga kemudian itu tadi, membunuhkan budaya sadar bencana masyarakat ini. Itu yang sangat penting ya Pak. Baru kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Dengan ada yang tiga ini tadi, patuh pada tata ruang, kemudian sistem peringatan dini sudah kuat,
budaya masyarakat sudah kuat dengan waspada dan siaga. Dengan 3 tahapan inilah terbentuk living harmony with risk. Yes, I agree. Hidup bercanda dengan bencana itu sendiri, hidup berdampingan dengan bencana itu sendiri. Contoh kecil, ini banjir Medan. Banjir Medan, kita yang panik melihat masyarakat di bantaran Sungai Deli dan sekitarnya, dia udah living harmony with risk. Misalnya, mereka perabotan nggak dari kayu lagi, dari plastik. Baik. Nah, cokan listriknya sudah 2 meter tingginya, supaya banjir pun nggak kena cokan listrik, nggak korslet, nggak kontak. Artinya inilah bentuk-bentuk living harmony with risk, living harmony with disaster. Karena kalau daerah rawan bencana kita Indonesia ceritanya 90% daerah rawan bencana kita. Apakah kita relokasi? Kan nggak mungkin. Makanya harus dibentuklah living harmony. Setuju. Living harmony ini syaratnya itu tadi, tata ruang, sistem peringatan dini, baru pelatihan-pelatihan, budaya sadar bencana. Baik. Adanya budaya sadar bencana inilah peringatan dini yang paling dini. Oke, bagi masyarakat kita ya, bagi Pak masyarakat kita. Baik, Pak Darius. Saya kalau begitu mengarah ke Bang Ismail Marzuki, juga mengingat waktu kita ini sudah berada di ujung segmen. Kita ajak Bang Ismail juga. Ini menjadi closing statement juga, Ziva, kalau kita kaitkan terhadap Mega Trust tidak masuk wilayah Provinsi Sumatera Utara dari beberapa provinsi yang sudah siogianya ini tampil di beberapa media. Kita lihat. Namun kita harus mengetahui bahwa goncangan ataupun getaran juga mungkin saja bisa berdampak kepada wilayah Sumatera Utara. Sehingga program-program penanganan apa saja yang bisa untuk dilakukan agar masyarakat kita ini pulih pasca adanya bencana. Iya, baik. Mungkin sebelum pulih dari pasca bencana ya, yang paling penting sebenarnya dalam konteks penanganan bencana itu kan pas awal pra bencana. Jadi program-program pengurangan resiko bencana itu memang harus lebih digiatkan. Sekarang ini mainstreaming orang cara pandang itu merespon ketika bencana terjadi. Lalu kenapa tidak merespon ketika bencana belum terjadi gitu loh. Harusnya memang elemen seperti kalau kita bilang namanya pentahelix baik organisasi masyarakat sipil, pemerintah, media, akademisi seperti itu ya. Kemudian masyarakat itu memang harus menjadi satu, termasuk perusahaan maksud saya, itu menjadi harus berkolaborasi bagaimana bisa memberikan kontribusi mereka untuk memahamkan, memberikan keterampilan edukasi kepada komunitas masyarakat bahwa di kawasan-kawasan yang rawan bencana seperti itu yang pertama. Jadi program-programnya banyak lah, artinya dari proses-proses sosialisasi pelatihan-pelatihan, pembangunan, pembuatan kebijakan itu bisa dilakukan. Dalam fase tanggap darurat sendiri tentunya respon untuk pemenuhan kebutuhan mendasar itu sangat penting seperti itu ya. Beberapa kejadian misalnya kalau dulu di wilayah-wilayah terisolir gitu, kami punya pengalaman kayak di Selat Sunda ya, saat tsunami mereka bisa sampai 3 hari belum dapatkan bantuan dari manapun termasuk dengan pemerintah. Kenapa? Karena akses utama mereka itu hancur dihantam tsunami seperti itu, sehingga memang penting bagi kita untuk menyiapkan kalau bisa lumbung pangan seperti itu ya, terlepas misalnya mempersiapkan kemudian mengidentifikasi pangan-pangan lokal yang bisa dengan segera mereka konsumsi seperti itu. Dalam artian kebutuhan apa saja ya Bang untuk memetakan terjadinya bencana tersebut? Iya, benar seperti itu. Dan dalam proses kegiatan tanggap darurat tentunya kebutuhan-kebutuhan dasar seperti kebutuhan sembako, kemudian layanan kesehatan ya untuk medis bagi mereka yang luka-luka seperti itu. Bagi kelompok anak ini juga penting layanan dukungan psikososial. Tapi seringkali orang mengintervensi kelompok anak tapi lansia ditinggalkan. Ya, benar. Jadi memang kadang-kadang lansia itu beberapa kali ada kasus mereka meninggal dunia dalam situasi pengungsian karena tidak punya aktivitas apapun gitu ya. Terabaikan, mereka melamun seperti itu ya. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan untuk shelter ya. Seperti itu. Kalau di program pasca kejadian bencana tentunya program pemulihan ekonomi itu menjadi yang utama. Kemudian aktivasi layanan-layanan dasar lah ya, seperti puskesmas layanan pendidikan darurat itu harus mulai diaktifasi seperti itu sebelum memang proses rekonstruksi secara keseluruhan dilakukan secara bersama-sama antara semua pihak seperti itu. Namun siogianya ini tidak menjadi harapan kuat kita bahwa kita harus jauh lah dari potensi-potensi gempa bumi, kita harus hidup dengan sadar dan juga damai dari apapun. Meskipun demikian, tetapi adaptasi dengan lingkungan. Betul sekali Azriel. Baik, dan mungkin ini terakhir juga nih pada Pak Darius singkat dan padat Pak terkait dengan pesan Bapak terhadap masyarakat untuk bisa waspada terhadap bencana alam tektonik ini. Silakan Pak Darius.
Oh, makasih. Kewaspadaan masyarakat dari potensi gempa tektonik ini artinya marilah kita membuka mata, jangan dicari terus informasi, karena sekarang era digital ini semua informasi bisa secepat itu kita peroleh, sehingga secepat itu juga kita bisa merespon apakah kita bagi apa yang kita laksanakan, kita lakukan untuk menghadapi bencana kalau datang. Jangan kita terlalu cuek, jangan cuek, itunya kuncinya. Artinya makanya jumlah bencana, korban bencana pada malam hari, siang hari dan pagi hari selalu berbeda. Nah, makanya di sini perlu kewaspadaan. Katakanlah kalau dalam bencana banjir, kalau sungai lagi, rumah kita dekat sungai, banjir durasi frekuensi yang tinggi, ya siap-siaplah kita nggak tidur satu malam itu kira-kira gitu kira. Artinya nggak bisa cuek. Jadi tapi terkait kepada bencana geologi ini memang kita nggak bisa siap siaga, tapi perlu waspada, perkuat diri untuk dalam mengikuti pelatihan-pelatihan, informasi dicari, mencari tahu informasi sehingga kita bisa menyelamatkan diri dan keluarga dan kelompok dengan tepat waktu. Baik. Itu aja saya. Baik, kami ucapkan terima kasih atas informasi dan juga perspektif yang sangat luas terhadap tema waspada bencana alam tektonik yang datang dari kedua narasumber yang kami sangat hormati. Yang pertama ada penata penanggulangan bencana BPBD Sumatera Utara, Dr. Handes Darius Medi Sinulinga MSP, dan kedua koordinator unit PKP Emergency Aid yakni Abangda Ismail Marzuki yang telah berbagi 1 jam informasi terkait tema waspada bencana alam tektonik. Semoga ini menjadi informasi yang sangat akurat dan juga berimbang, tapi tetap edukasi terhadap Anda semua selaku masyarakat. Begitu ya, Ziva? Betul sekali, dan tentunya kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada terima kedua kasih, narasumber Kak kita yang Cici. sudah berhadir, Pak Nazir, dan terima kepada kasih. Anda pemirsa di rumah yang sudah menonton TVRI Sumatera Utara. Akhir kata kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan Sampai jumpa.